Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan selalu bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 8 Agustus 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 4-8 demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Salam dari Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ada kata-kata yang kerap kali kita ucapkan. Titip salam ya. Kata-kata itu terucap ketika kita tahu seseorang akan bertemu dengan orang yang kita kenal, apalagi yang kita kasihi. Kadang kita menitipkan salam kita untuk orang tersebut. Namun, apa sebenarnya salam itu? Arti harafiah dari salam adalah damai. Hal itu berarti kalau orang menyampaikan salam kepada orang lain, dia mengharapkan orang itu berada dalam kondisi damai. Dalam kitab Wahyu ini yang berupa surat kepada ketujuh jemaat, Yohanes pun menyampaikan salam yang berisi harapan supaya jemaat selalu berada dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Namun kasih karunia dan damai sejahtera seperti apa? Dan dari siapa? Yohanes menyebutkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang dia harapkan berasal dari Allah. Bahkan Allah itu digambarkan sebagai yang sudah ada dan yang akan datang. Yohanes masih menambahkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu juga berasal dari ketujuh roh di hadapan tahtanya dan dari Yesus Kristus. Karena itu yang patut dimuliakan hanyalah Tuhan. Yohanes menggambarkan Tuhan sebagai yang mengasihi dan yang melepaskan kita dari dosa, serta membuat jemaat menjadi suatu kerajaan dan imam. Dia juga adalah yang akan datang kembali, serta yang Maha Kuasa. Dari semua perkataan Yohanes itu kita belajar untuk mengharapkan yang terbaik bagi orang yang kita beri salam. Bukan sekedar bunga bibir atau basa-basi yang tidak ada artinya hanya karena mengikuti kebiasaan. Salam itu berarti kita sedang mendoakan orang yang kepadanya kita sampaikan salam. Merupakan doa kita bagi orang yang kita beri salam. Dan selain itu, hal ini menunjukkan tindakan kita untuk memuliakan Tuhan yang bisa mengaruniakan salam itu. Saudara-saudara, menarik sekali, siapakah Dia? Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh penulis di sini. Disebutnya yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Hal ini berarti bahwa Kristus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kristus masa kini adalah Dia yang mengasihi kita dan yang telah meloloskan kita dari dosa dan akan terus menyertai kita. Kristus masa datang adalah Ia akan datang dan semua mata akan melihat Dia, sama seperti ketika Ia naik ke sorga. Dari sana Ia akan datang kembali pada kali yang kedua, dan disitulah semua orang di bumi akan mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Seringkali kita tidak menyadari bahwa salam yang kita sampaikan itu adalah salam dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu bukan berarti salam kita yang membuat orang itu menjadi damai, baik dan sejahtera.
bukan karena perkataan kita, bukan karena ucapan kita, tetapi karena ucapan yang disertai doa. Nah, karena itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Karena itu, kepada siapakah kita mengharapkan akan ada damai dan salam turun kepada orang yang mendengar salam kita? Dari Dia. Salam dari Yesus Kristus. Karena itu semua karena ada Dia, Tuhan yang mengaruniakannya. Salam bisa mendatangkan kedamaian, bukan karena kita yang berbaik hati, namun karena Tuhan yang berkuasa memberikannya. Jadi ketika kita menyampaikan salam dari siapa yang kita harapkan kita ucapkan, saudara ingat lagi, salam itu datang dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan salam kita pribadi saja bukan, tapi salam itu hanyalah untuk dari dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jati diri Yesus, Tuhan mereka menjadi penghiburan dan teladan bagi kita semua yang hidup di tengah-tengah dunia ini dalam masa-masa penderitaan, kesusahan atau pergumulan berat. Kristus adalah sang saksi yang setia dan terus mengasihi kita. Kuasanya yang dahsyat telah nyata dari karyanya menyelamatkan Kristen dari dosa-dosanya dan akan selalu nyata melalui segala yang Ia sedang kerjakan selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus itulah yang akan tetap menyertai kita walaupun kita berada dalam situasi-situasi sulit dalam hidup ini. Mengapakah Allah kini mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk membaca, menggali dan merenungkan kitab Wahyu sekali lagi, agar iman kita semakin teguh, hati kita semakin berserah, dan karya kesaksian kita makin nyata dalam dunia ini. Semua ini adalah demi Tuhan kita yang baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh menerimanya. Dan kami bersyukur karena kami tahu kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu akan senantiasa menyertai kami melewati segala masa di dalam hidup ini. Bahkan dalam masa-masa penderitaan pun, biarlah firman-Mu ini menghibur kami, bahwa kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu akan senantiasa menyertai setiap umat-umat-Mu. Dan ketika kami menyampaikan salam kepada orang lain, ingatkanlah kami bahwa salam itu diucapkan dalam doa. Salam itu disertai doa, agar yang mendengar salam memperoleh sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan hamba-Mu mendoakan supaya salam damai sejahtera dari Kristus memenuhi hati, pikiran, dan jiwa umat-umat-Mu yang menerima sabda-Mu pada pagi ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu itu melingkupi hidup mereka, sehingga mereka mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi hidup ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu untuk beraktivitas. Apapun situasi dan keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini, kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tetap setia dan melaksanakan tugas-tugas kesaksian kami, sekalipun banyak persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena kami berdiri atas jaminan firman-Mu, damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.